Cost of capital, biaya bunga. Pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian dari cost of capital, apa kegunaan atau manfaat dari cost of capital, nah faktor-faktor yang mempengaruhi cost of capital, serta komponen dari cost of capital itu sendiri. Ada beberapa komponen ini sampai terakhir itu di rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Jadi cost of capital itu bahasa Indonesianya sebenarnya adalah biaya modal. Itu sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan dana atau modal dari berbagai alternatif sumber dana yang ada. Kalau kita lihat di sisi neraca atau the balance sheet itu, nah itu dia berada pada posisi pasifa. Pasifa itu ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang atau long term debt, ada ekuitas atau equity. Itulah alternatif sumber dana yang pada umumnya berasal dari hutang jangka panjang, long term debt atau hutang jangka panjang, dan equity atau ekuitas. Long term debt tadi hutang jangka panjang terdiri dari bond, bond bahasa Inggrisnya itu obligasi, obligasi yang diterbitkan perusahaan kita. Nah, dan yang kedua hipotek atau kredit dari lembaga perbankan. Dan yang berasal dari equity atau ekuitas itu terdiri dari itu, common stock ya, atau saham biasa, preferred stock atau saham preferensi, saham istimewa, kemudian return earning, laba yang ditahan. Jadi laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagi. Jadi kalau laba tahun ini biasanya ada laba ditahan, ada laba dibagi. Nah, contohnya ini. Neraca PT XYZ itu 31 Desember 2000 XXX. Di sini loh yang kuning-kuning ini. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami cost of capital tadi. Castle dan Emerin itu dia bilang ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami cost of capital tadi. Namanya opportunity cost. Ada risk, uncertainty, dan ada inflation. Atau ya bahasa Indonesianya biaya atas hilangnya kesempatan karena kita sudah memilih salah satu. Jadi kalau misalnya ada pilihan 2, nah kita waktu itu memilih A, berarti ada yang memungkinkan karena kita pilih A, maka B itu menjadi biaya atas hilangnya memilih kesempatan B. Nah, itu namanya opportunity cost. Kemudian risk, uncertainty, ada ketidakpastian. Karena biasanya ketika kita memprediksi, meramalkan penjualan produksi nanti, meramalkan biaya-biaya dan sebagainya, itu akan muncul ketidakpastian di masa mendatang. Karena sangat tergantung situasi ekonomi. Nah, situasi ekonomi kadang-kadang boom, kadang-kadang normal, kadang-kadang resesi. Ketiga adalah inflasi. Naiknya harga barang dan turunnya nilai mata uang. Jadi kalau dulu kita belinya masih bisa harganya 1.000, nah tiba-tiba karena ada inflasi naik menjadi 1.200. Dan inflasi harga naik, harga barang. Dengan demikian nilai uang kita semakin mengecil. Kita bicara average weighted cost of capital atau rata-rata tertimbang dari biaya modal. Nah, makanya komponen-komponen biayanya ada yang namanya cost of equity,
cost of equity ini biaya atas modal dari ekuitas. Sedangkan cost of common stock ya biaya atas penerbitan saham. Apa manfaat dulu kegunaan dari cost of capital itu? Jadi sebagai tolok ukur atau kriteria dalam penentuan menerima atau menolak suatu usul investasi. Jadi ada rencana kita menanamkan dana, ya tentu harapannya memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Bisa juga sebagai hurdle rate atau tingkat bunga pembatas yang menentukan bahwa ini bisa menjadi diterima usul investasi tadi. Bisa juga sebagai discount rate dalam perhitungan nilai sekarang present value saat menggunakan metode net present value dalam capital budgeting. Saya kira capital budgeting akan kita munculkan nanti di kuliah terakhir. Ada kriteria-kriterianya, silakan baca saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ACC itu ada tingkat suku bunga, ada market risk premium, dan ada tingkat pajak. Nah, sedangkan faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh perusahaan itu ada kebijakan struktur modal, ada kebijakan pembagian saham, dividen, dan ada kebijakan investasi yang dipilih oleh perusahaan. Komponen-komponen biayanya yang saya sudah utarakan tadi, cara berhitungnya juga ada. Biaya pengertiannya dulu, terus ada dua macam untuk biaya utang, obligasi, dan hipotek tadi. Ini nanti rumusnya kalau Anda baca ya, ambil ininya, saya kira ini cara mencarinya ya. Contoh soal, ada jawabannya, cost of preferred stock atau saham istimewa. Nah, kemudian ada contoh soal untuk menghitung itu. Nanti Anda bisa lihat berapa anunya di tugasnya nanti, lihat ininya saja, lihat ininya perhitungannya nanti dihitung sendiri. Sehingga merupakan ya kalau tidak ada data-data di sini ya enggak usah diandaikan aja, Anda bisa mengandaikan data-data di data-data laporan keuangan yang Anda sudah kumpul. Operating earning, kemudian cost of equity untuk modal sendiri. Nah, kemudian menghitung biaya tertimbangnya ini ada rumusnya. Sehingga nanti weighted-nya ini bisa seperti inilah kira-kira nanti. Sehingga awekoknya itu dibagi ya. 880, 280 dibagi 6 juta. Misalnya kalau total modal 6 juta itu berasal dari utang, berasal dari saham istimewa. Berapa biaya yang tadi kita sudah hitung, kalikan itu kemudian ini. Nah, hasil biaya real ini dibagi dengan total modal. Nah, itulah awekoknya 14, ini. Nanti kalau Anda baca saya kira akan tahu sendiri. Saya kira itu ya kuliah kita malam ini. Ada 92 orang ya. Dari luar ya, dari Jawa ini tolong nanti ditulis nama jurusan Anda ya, Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen ya misalnya Fakultas Ekonomi Universitas apa disebutkan ya. Salam sehat selalu, selamat bekerja dan sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.